Alright. Sore hari ini saya ingin bicara dari hati ke hati dengan saudara. Tadi pagi saya sampaikan yang sama. Ini ada dilema dalam hati saya. Ada hal yang saya ingin simpan supaya orang lain tidak banyak tahu. Tapi saya pikir tidak fair juga karena Anda bagian di dalamnya. So saya memberanikan diri untuk bicara lebih terbuka dengan saudara. Tolong tidak dibicarakan di luar tapi dibicarakan di dalam kita. Amen. Kalau mengubah manusia dalam kita itu akan baik buat hidupmu. Hanya dibicarakan di luar dengan perkataan kita seringkali tidak akan berarti banyak. Nah, saya ingin sampaikan begini, saudara. Anda dengar baik-baik sebab ini penting buat kehidupan Anda semua. Dan saya rindu sekali Anda bisa tangkap ini dan mulai menikmati perubahan hidup yang dari Dia. Saudara masih ingat peristiwa 3 minggu yang lalu ketika kita mulai akan pemancangan tiang pancang pertama. Dan saya beritahu sejauh ini secara teknis semua lancar dan tidak ada hambatan apapun. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Tapi kita mengerti sebetulnya, ini saya tidak buka di depan. Tapi sekarang saya pikir, saya yakinlah Tuhan mau saya buka sekarang. Kalau dihitung oleh teman-teman kita semua, diperkirakan gedung yang kita akan bangun itu kelak, Holy Stadium itu akan menghabiskan sekitar angka sekian. Ini murah karena kita dekat dengan surga. Anda masih ingat ya, yang di Singapura mahal, di tempatnya Charles Newman mahal, dan di sini paling murah karena tarifnya tarif lokal dengan surga. Jadi nggak terlalu jauh-jauh amat dengan surga. Tapi Anda mesti mengerti pada waktu kita mulai akan mengerjakan itu sebetulnya uang yang ada di kas hanya berapa ya? 1,1 sebetulnya saudara. Jadi ini sebetulnya rada gila. Kita hanya punya uang sekian dan kita mau mengerjakan proyek sekian banyaknya. Ini kalau nolnya saya jejer begini 10 saudara. 10 ya. Itu untuk makan rawon itu 1 abad tidak habis 1 orang. Beneran saudara. Sampai hitam semua muka kita kayak rawon tidak habis juga, believe me. Jadi ini yang ada. Nah, lalu tiba hari pemancangan. Hari pemancangan. Anda masih ingat ya? Saya harap Anda masih ingat. Kalau tidak ya, puji Tuhan. Ingat-ingat lagi. Saya berkali-kali ngajar soal iman. Bahwa ada level iman. Masing-masing kita juga punya karunia iman yang berbeda. Tapi kalau Anda masih ingat, saya juga pernah mengajar soal level of expectation. Tingkat pengharapan kita. Anda itu mau diberkati seberapa, tergantung di tingkat pengharapanmu. Semakin tinggi tingkat pengharapannya, maka berkatnya turun di atas level pengharapan itu. Nah, pada waktu peristiwa ini, tanggal 21 itu, saya dalam hati itu pergumulan. Pergumulannya begini. Saya tahu bahwa ini merupakan angka yang tidak sedikit, ya. Dan itu merupakan sesuatu yang secara daging susah untuk dijangkau ini. Lalu ketika hari-hari itu ya lagi persiapan, saya sendiri di Jember waktu itu dan teman-teman kerja keras sekali. Saya hanya ngomong dengan Tuhan, nyeplos, asal ngomong. Saya ngomongnya begini, Tuhan, saya berkata, sekali-sekali buatlah kejutan, gitu. Ambok sekali kebaktian terus selesai gitu loh Tuhan. Ada angka yang segini tuh sekali gitu. Mestinya ya engkau bisa. Dan saya bilang sebetulnya enggak butuh banyak-banyak Tuhan. Hanya butuh 20 manusia yang rada gila sedikit dengan Tuhan. Terus masukkan duitnya, selesai ini. Tapi saya juga tahu. Di mana-mana tidak pernah terjadi begitu. Sebab itu bukan maunya Tuhan. Allah tidak pandang bulu. Tuhan tidak menghargai mereka saja yang punya uang secara materi. Tuhan menghargai semua kita. Janda dengan 2 peser uangnya, itu dihormati Tuhan lebih dari orang kaya yang memasukkan uangnya banyak ke kotak persembahan. Karena janda itu memberi dari semua yang ada padanya. Allah itu tergetar hatinya oleh orang-orang yang berani memberikan korban begitu besar. Walaupun nominalnya mungkin tidak terlalu gede. Tapi Allah melihat pengorbanan hati kita. Jadi saya tahu persis. Omongan saya itu omongan orang ngelantur karena stres dan frustrasi. Mikirin ini nol kok banyak banget. Tapi saya kurus bukan karena Holy Stadium, saudara.
Saya kehilangan 9 kilo karena istri saya altar call setiap hari. Bertobatlah. Jadi kemudian turun 9 kilo. Kalau Anda mau tahu rahasianya, datang ke istri saya. Nanti altar call tiap hari Anda pasti turun beratnya. So. Jadi saya bilang, Pak Petrus sekarang stres itu. Mikir Holy Stadium jadi kering sekarang. Bukan, ini karena istri saya yang altar call setiap hari. So, saya ngomong begini. Tapi Tuhan, yang ini tidak ngelantur. Ini level of expectation saya. Ya. Saya kalau cerita begini, ada seorang teman berkata, Bapak ngapusi, pura-pura katanya. Padahal sudah percaya, saya bukan ngawur. Pendeta kok ada pura-pura segala. Banyak Pak, urusannya masing-masing, saya tidak, gini kok pura-pura. Tapi itu baiklah. Nah, saya berkata begini, Tuhan, kalau Engkau mau, beri kami itu ini ajalah Tuhan, jangan banyak-banyak. Kalau Engkau beri sekian, saya sudah istilahnya orang Chinese itu ban kamsia, thanks a million, saya berkata gitu. Loh ya toh, ini kan akeh loh saudara, lumayan, ya toh. Karena saya pikir kalau ini diberi, kurang lebih hitungan saya, walaupun akhirnya meleset juga saudara. Saya pikir tadinya itu bisa cukup sampai masang atapnya. Walaupun masih bolong semua, nggak ada apa-apanya, tapi kan lumayan ada bentuknya gitu. Itu pikiran saya. Saya bilang, aku nggak dikasih sekian Tuhan. Aku sudah thanks a million lah. Terima kasih lah Tuhan. Ini sudah luar biasa. Karena saya kan tahu beberapa kali dengan John Evans ini, Anda memberinya jumlahnya berapa kan saya tahu. Ini sudah saya lipatkan sebetulnya. Saya bilang Tuhan, kalau Engkau beri segini aku sudah berterima kasih. Nah, lalu acara dimulai. Bu Yuni gandeng Pak Yusak jalan. Dia sempat cerita sama saya, tanya, Om, iki piye Om? Agak lho Om iki. Ya memang agak. Nah terus langkah berikutnya, wis mbuh padha ora ngerti nih, wis pokoke mlaku wae. Ya toh? Lalu pakai istilah yang terkenal, gelinding wae pokoknya. Lah gelinding sing digelindingno akeh lho Saudara. Ini kan digelindingno kan banyak Saudara. Kalau ininya dibuang lumayan, tidak ada sebetulnya. Tapi angka ini kalau digelindingno begini, panjang ini. Saya bilang, lah yang gelindingno ora tangane pegel gelinding-gelinding ke 10 hiji itu kan repot ya. Tapi memang tidak ada orang yang tahu apa yang dia buat. Saya pernah mengajar kepada saudara, sampai saya bingung, saya bilang, opo aku salah ngajar Tuhan? Tidak, dia bilang. Ini kan level of experience, ini pengalaman saya. Mungkin Anda punya pengalaman berbeda. Anda mungkin berharapnya lebih hebat dari saya. Ada yang berharap mungkin begini, atau begini, atau begini, atau begini, atau begini. Boleh juga, ya toh, saking imannya itu memindahkan gunung Himalaya sehingga Anda punya begini, boleh. Nggak masalah, ini saya cerita pengalaman pribadi. Saya hanya expect segini sebetulnya. Di dalam kenyataannya, total yang termasuk janji iman itu, Tuhan itu selalu more than enough. Jadi dia kemudian ya pakai angka sekian saudara. Nah ini angkanya yang keluar sebetulnya. Ini belum termasuk tanah tambahan 8 biji. Rumah 1, mobil 1, perhiasan banyak, handphone juga lumayan. Plus ada lagi, saya tahu bahwa di tengah-tengah kita ada teman saudara kita yang ambil bagian. Beliau berkata bahwa semua pagar kelilingnya akan dia bangunkan dari besi. Kita suruh pilih modelnya apa, dia akan bayar semua. Kebutuhan semua stainless steelnya dalam gereja, kita suruh pilih yang seperti apa, akan dikerjain secara cuma-cuma. Artinya beliau korban. Dan percayalah itu angka uang yang tidak kecil. Jadi ini ditambah macam-macam. Dan sampai sekarang itu masih ngalir terus. Karena Tuhan ngomong sama saya terus terang. Ini belum berhenti. Masih banyak anak-anak yang akan aku gerakkan untuk ambil bagian di sini. Nah, kenapa kok terus tambah terus? Nah, ini tak ceritain di depan. Nanti penjelasannya belakangan saya supaya Anda ngerti. Kemarin saya mendapat teguran yang manis dari Morris Cerullo. Siapa yang hadir waktu Jumat malam? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Saya beritahu saudara ya, maju ke depan itu banyak yang nangis. 1 karena dijamah Tuhan, 2 karena kecepit. Ya. Apa? Sudah gitu mau bernafas saudara, itu manusia. Itu kita kasih ini sekarang saudara. Karena manusia itu kalau sudah kumpul begitu banyak, Anda bisa nggak tahan. Itu segala macam aroma itu bisa membuat pingsan. Saya tak lihat ini, kesian. Mau ditarik,
Sherlock berkata, jangan. Nggak ditarik loh. Jadi saya tahu. Nah, kemarin waktu beliau mau terbang ke Bandung, di Bandung juga saya dengar meledak luar biasa. Beliau mau berkunjung ke tanah itu, pengen lihat tanah. Rupanya Raymond Mui sudah kasih input banyak. Jadi kemudian dia berkata, saya mau lihat tanahnya. Dia datang. Kita selalu buat kegaduhan, dikawal patwal segala macam. Jadi kayak mobil jenazah. Tapi yang datang, yang di dalamnya orang-orang hidup, saudara. Belum mati, masih hidup sekali. Sampai di tanah, dia lihat, saya pikir dia akan di pinggiran yang kita sudah semen dengan rapi. Itu karena habis hujan kan becek. Saya takut kepleset, saudara. Ngejar dengan takut, dia jalan turun langsung. Kecil tapi cepat jalannya itu, saudara. Jangan main-main. Jadi cepat, sampai di dekat tengah-tengah begitu, dia berhenti. Saya tunjukin gambarnya. Terus dia tanya begini. Pertanyaan pertama dia tanya begini. Tempat parkirnya mana? Oh, ini juga akan dipakai. Terus seberang. Pagar seng itu juga nanti untuk parkir. Hanya itu. Ya. Terus saya pikir dia itu akan berpola pikir seperti orang Amerika. Tiap orang bawa mobil satu. Jadi butuh parkir yang berhektar-hektar. Saya bilang, rasio parkir kami beda dengan negerimu. Ya kan tinggal di California, semua orang naik mobil sendiri. Lalu saya berkata, di sini itu perbandingannya yang kami pernah hitung. Kalau Anda tidak tahu, itu kami pernah hitung jumlah mobil, tidak ngerti mobilmu merek apa, tidak. Jumlahnya berapa, yang datang berapa, kita buat perbandingan 1:6 di kita ini. Karena itu kita membutuhkan lahan sebetulnya kelak 1.500 mobil. Yang kita ada ini cuma 500 mobil. Jadi Wandi kalau itu penuh tetap nggak muat. Kita masih butuh lahan untuk 1.000 mobil untuk parkir tok. Daripada nyusai tetangga Grand Marina, mobilmu masuk ke perumahan semua. Ya toh? Kalau yang punya yang tinggal di situ boleh majeki parkirnya, mungkin mereka nggak keberatan. Sudah diparkiri banyak orang begitu, mereka kan nggak terima uang parkirnya, toh satpamnya yang terima. Jadi kita masih butuh. Lalu dia berkata gini, ya kita akan tambahin nanti begini. Dia bilang gini, kurang. Kok kurang? Sudah tak, untuk tambahi kurang. Dia bilang, kamu pikir betul. Sebab aku tahu satu hal. Ini jemaat di sini. Dia bilang, jemaatmu ini, jemaat makmur semua nanti kalau prosper semua. Kamu nanti akan kagum lihat Tuhan. Mobil akan begitu banyak. Sampai orang susah ngitungnya. Dia bilang, ini jemaat prosper. Kamu sembahyang mulai sekarang. Sebab ini nanti orang-orangnya akan prosper semua. Mau tidak, saudara? Nah, tidak gelap, tidak apa-apa, tak baik dewe, ya, apa-apa, berkat. Ya, tak. Tapi dia ngomong gitu. Jadi kita harus mulai berdoa. Karena itu saya ngerti loh, Tuhan. Wong sudah mau sedia nih sekian dari janji iman dan sumbangan yang banyak masuk. Kenapa engkau masih banyak menggerakkan? Sebab dia bilang, nanti kamu lihat. Ini tidak segini tok. Nanti terus tambah Tuhan macam-macam. Dan kamu harus sediakan lahan parkir yang besar. Sebab nanti makin sedikit yang naik sepeda motor, makin banyak yang naik mobil. Luar biasa. Nah, sudah, sampai dewi saudara. Gue apa Pak, tak berikan yang mau. Ya nggak apa-apa, saya nggak keberatan bagi-bagi mobil. So, buat saya kemudian ini timbul pertanyaan. Buat beberapa Anda ya, mungkin senang puji Tuhan, selesai. Tidak. Saya bilang begini, Tuhan, penjelasannya apa? Dari angka ini kok bisa engkau berikan ini? Kan nggak masuk akal. Level pengharapanku hanya di sini. Engkau berikan itu lebih dari 5 kali lipat. Dan di kantor itu masih 20 lebih itu sertifikat rumah tanah yang kita belum jual. Saya bilang, dan engkau berkata lagi ini belum berakhir. Masih banyak orang akan Tuhan gerakkan untuk ambil bagian. Mengapa? Ini gimana penjelasannya? Apa ngajarku keliru? Tingkat pengharapan itu. Dan waktu itu kalau Anda ingat, kita minggu kerjakan itu, Senin Pak Yusak itu ngajar di TSOA 3 jam, sharing 3 jam. Hari berikutnya saya dengan istri saya ke Surabaya, karena visa Amerika saya hampir habis, kami terbang ke Surabaya untuk ngurus visa Amerika. Di pesawat itu saya ngomong sama Tuhan lagi.
Tuhan, ini penjelasannya bagaimana? Kalau orang tanya, Bapak beriman besar, saya berkata, yang saya rasakan tidak. Oh, level pengharapanmu tinggi sekali, Pak. Saya juga harus berkata, tidak juga. Kalau jujur saya berkata, cuma punya di angka ini. Lalu kemudian saya tanya ke Tuhan. Dan Roh Kudus berkata begini. Kamu ini pendeta, kamu ini hambaku, tidak ngerti Alkitab. Saya bilang, ya orang ngerti memang. Kecuali engkau membuka mata rohaniku, baru aku tahu. 1-2 kata pun tidak mungkin aku tahu. Kecuali engkau menjelaskan kepadaku. Karena itu hari itu saya ngotot, saya berkata, jelaskan Tuhan. Supaya jadi berkat bagi yang lain. Dan mereka mengerti. Apa keliru ngajari iman, ngajari pengharapan? Dia bilang tidak. Tapi aku sudah membawa kamu ke level berikutnya. Tapi ini penjelasannya bagaimana? Sebab kenapa saya tanya kebenarannya? Karena begini saudara, kalau engkau tahu akan law-nya secara Alkitab, ini jadi pola kita, kan senang toh? Berharap sekian, dapat sekian, berharap sekian, dapat sekian. Nah kalau setiap hari kan enak. Ya tak? Nah, kan banyak orang kan, ya tak? Berharapnya sekian. Dapatnya cecing. Ya tak? Banyak orang kan harapnya begini, jatuh begini kan. Nah kalau ini kan, nah kalau setiap hari, kan enak. Saya bilang, ajari dong Tuhan. Supaya umatmu juga diberkati dong. Dan supaya aku tidak hanya sekali-sekali tok ngalami begini. Dan Tuhan berkata, Roma 8:28. Lah aku ngerti Tuhan. Dia bilang, kamu belum tahu ayat itu. Sekarang buka Roma 8:28. Pelan-pelan ya saudara, saya sampaikan ini pada saudara. Ini butuh 3 jam. Tapi sejam sekarang, minggu depan sejam, minggu depan lagi sejam lagi. Itu maksudnya. Jangan panik dulu, langsung bunyi projek. Saya mengerti saudara, bukan hanya Anda yang sudah mulai lapar. Saya sudah mulai ada tanda-tanda itu. Roma 8:28. Oke, kita akan baca bersama dengan keras. Hanya orang yang percaya bahwa Anda akan diberkati Tuhan baca yang keras. Kalau tidak yakin baca pelan-pelan. Kalau tidak percaya tidak usah dibaca. Nanti berkatmu saya ambil semua. Alright? Tuhan mendengar, Tuhan kau mendengar semua bacaan kami. Kalau tidak keras engkau tahu mereka tidak mau terima ini berkat. Dalam nama Yesus. Kok ngancam Pak? Harus pakai ilmu begitu saudara kadang-kadang. Pendeta itu mesti tahu apa yang harus dikerjakan. Believe me. Oke, Roma 8:28-23. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan. Bilang pada teman sebelahmu, banter tenan gue hari ini. Nah, perhatikan saudara, perhatikan baik-baik. Roma 8:28. Roh Kudus menjelaskan kepada saya begini. Kamu kalau mau ngerti urutannya, bacamu harus dibalik. Saya bingung. Baca kok dibalik? Bacanya dibalik. Nah sekarang Anda perhatikan ini ayat ya. Saya akan mulai bacakan secara terbalik. Kalau Anda baca dari bawah ke atas. Ada 4 kata penting di situ. Yang urutannya harus dibaca dari bawah dulu. Naik ke atas. Baru saudara akan bisa ngerti urutannya. Perhatikan ini. Di bagian paling bawah Anda bertemu dengan kata rencananya. Tadi kan kita nyanyi, hari depan indah kau beri. Rancangannya apa? Terbaik bagiku. Siapa yang percaya bahwa Bapak kita punya rencana yang super indah dalam hidup kita? Amen. Dia punya rencana. Anda dan saya lahir dalam bagian rencana Tuhan. Bukan kebetulan. Karena orang tua menikah Anda lahir. Tidak, saudara. Sadar tidak sadar Anda mesti percaya. Tidak kebetulan engkau lahir. Ya. Semua ada tujuannya. Diciptakan secara manusia, mau cakep, mau biasa-biasa, mau bagaimanapun, itu ada tujuannya. Amen, saudara? Ada tujuannya. Nah, ketika Allah punya rencana itu,
maka saudara dan saya itu dilibatkan dalam rencana Allah, baik atas hidupmu ataupun lewat hidup saudara. Nah, ketika dia melibatkan kita dalam rencananya, maka kita mengerti ada yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Jadi ada yang namanya panggilannya. Ada rencana, ada panggilan. Kalau Anda dipanggil, nah ini penting reaksimu. Apakah engkau berkata ya atau tidak dengan panggilan itu dalam hidupmu? Ketika saudara berkata, come, mari bergabung dengan aku, mari ikut aku. Perhatikan baik-baik. Sebetulnya itu merupakan panggilan Tuhan. Nah, panggilan Tuhan seringkali tidak mudah buat daging kita. Kita harus menyadari bahwa seringkali ada harga yang harus dibayar untuk menanggapi akan panggilan Tuhan. Tapi kalau orang selalu mengiyakan akan panggilan Tuhan dalam hidupnya, maka orang itu akan dilihat Allah sebagai orang yang mengasihi Yesus. Kasih kepada Yesus. Karena itu ada kata, kita mengatakan Allah terus bekerja, ya, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dijelaskan siapa yang mengasihi Dia itu, yaitu mereka yang terpanggil, yang dipanggil Allah sesuai dengan rencana. Jadi Allah itu punya rencana, Dia panggil kita. Kalau kita mengiyakan, Dia berkata, engkau mengasihi Yesus. Lalu hubungannya apa, Pak? Nah, perhatikan. Mengasihi Yesus itu bukan sekedar berkata, I love you Jesus, I love you Jesus. Sekian belas tahun lalu, sekian puluh tahun lalu mungkin, ada hamba Tuhan itu ngajar bagus. Kita harus bisa menyampaikan akan pujian kepada Yesus. Hanya pas doa malam, ada 2 pendeta hadir. Makanya ini repot. Kadang-kadang tukang soto bersaing sama tukang soto, salon sama salon, ya toh? Kadang-kadang begitu kan? Pendeta sama pendeta. Ini kadang-kadang menyedihkan hati ya. Kita tidak pernah dipanggil untuk lebih baik dari orang lain. Kita dipanggil untuk sesuai menggenapkan rencana Tuhan buat hidup kita masing-masing. Tapi itu terjadi, saudara. Yang satu ngajar bagus sekali. Katakan setiap hari, I love you Jesus, I love you Jesus. Habis ya khotbah selesai. Yang kedua, setelah lewat tengah malam, khotbahnya mulai. Di depan pendeta itu. Tadi Anda diajar, I love you, I love you. I love you, you love me, you and I love yang kali. Wih, sadis. Sampai kami mesti minta maaf ke pendeta yang pertama, saudara. Pak, maaf ya. Bukan kami loh Pak yang nyuruh ngomong begitu. Oh, enggak apa-apa katanya. Untung yang satu sabar orangnya. Tapi memang betul, Tuhan tidak sekedar ingin dengar I love you, I love you. Kalau manusia, perempuan terutama itu yang saya tahu ya, senang dengar rayuan, ya toh? Yang gombal-gombal tuh senang. Datang cowoknya pakai bunga plastik. Kalau bunga hidup kan mahal, yang import apalagi. Datang berlutut berkata, sekalipun rintangan setinggi gunung Himalaya akan aku daki. Sekalipun rintangan seluas selebar Samudra Hindia akan aku seberangi. Sekalipun sengeri gelombang laut api neraka akan aku terobos. Besok aku jemput kamu ke gereja kalau tidak hujan, katanya lah. Indah di depan, terakhir nek udanan tok wedi. Kenapa? Aku alergi pilek nanti katanya. Kalahin mbek pilek, saudara. Belum Himalaya, belum Samudra Hindia, belum api neraka, cuma pilek udanan tidak jadi. Tapi dengan Tuhan, believe me, Anda kalau teriak-teriak I love you, tok, dia berkata, ya baguslah daripada I hate you, ya toh, bagus I love you. Tapi buat dia itu ada kriterianya. Nah, apa itu kriteria mengasihi Yesus? Perhatikan perkataan Tuhan, baca dulu Yohanes pasal yang ke-14. Silakan dibuka dengan saya. Yohanes pasal yang ke-14. Saya bacakan dari ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-24. Yohanes 14. Lihat pada ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-24. Ini perkataan Yesus. Perhatikan ini. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku.
Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Luar biasa ini. Yudas yang bukan Iskariot, karena kalau Iskariot tidak pernah peduli ini, kecuali soal uang dia baru peduli ya. Berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami, dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi, dengan demikian, siapa orang yang mengasihi dia, yaitu orang ketika dia mendengar firman, dia terima firman dalam hidupnya, responnya dia taat kepada firman itu. Nah, kalau itu jadi gaya hidup saudara, jadi way of life-mu, engkau dengar firman berkata apa, engkau mentaatinya, saudara akan dikatakan Tuhan, engkau mengasihi aku. Seperti Abraham, ketika dia percaya dengan janji Tuhan, maka Allah mengatakan, engkau dibenarkan Abraham, karena imanmu, percayamu pada perkataanku. Maka sama halnya, ketika Anda mendengar perkataan Tuhan dan engkau melakukannya, saudara termasuk orang yang mengasihi Yesus. Dalam ketaatanmu hari demi hari itu, engkau akan jadi orang yang dianggap Tuhan, dinilai dalam pandangan Tuhan, mengasihi Yesus. Nangkap saudara? Nah, ada orang berkata begini, ya Pak, tapi itu gampang ngomongnya. Dengar Tuhan bicara bagaimana? Karena saya pernah ngalami. Diundang di satu gereja, gembalanya sudah cukup senior. Ketika khotbah beberapa session, dia nggak pernah datang untuk ngobrol dengan saya. Yang ngobrol itu pengurus yang lain. Dia yang undang saya, dia nggak pernah ngobrol dengan saya. Saya juga nggak masalah. Karena yang lain tuh haus lapar akan Tuhan. Satu hari, menjelang kebaktian terakhir, waktu lagi duduk, minum, makan sama-sama, dia berkata begini, Pak, yang saya dengar khotbah Bapak, semua intinya satu, mendengar dan taati. Saya bilang, betul sekali. Terus dia ngomong gini, cuma bagaimana mendengar Tuhan berkata? Belum saya jawab, setelah ngomong begitu, pergi. Geleng, pergi keluar. Saya bilang, lagi pendeta gitu. Takok metak sauri, keluar saudara. Malamnya saya jawab di firman Tuhan. Yesus berkata, domba-dombaku mendengar suaraku dan mengenal suaraku. Amen. Jadi mendengar suara Tuhan itu bukan hal yang spektakuler. Itu normal buat kehidupan kita, percayalah. Kalau Anda sudah terpatok di sini, orang mendengar firman Tuhan berkata itu hebat sekali, manusia super, Anda akan salah akhirnya jalanmu. Karena engkau akan menjadi pengagum manusia dan tidak mengagumi hanya Tuhan saja. Manusia tetap punya kelemahan. Kenapa saya cerita terbuka apa adanya bahwa level saya hanya sekian? Karena saya mau berkata, ini juga bukan orang sempurna. Ini karena pekerjaan Allah sendiri. Jadi normal, Anda mendengar Tuhan ngomong itu normal. Banyak orang sampai kepingin dengar Tuhan bicara. Saya bilang, kamu dengar. Cuma, kamu tidak ngerti bahwa Tuhan sedang berbicara. Karena Tuhan itu bicaranya beragam-ragam. Yang penting engkau ngerti dia ngomongnya apa. Amen, saudara. Nah, sekarang perhatikan. Ini yang Pak, tapi kok susah? Coba baca. Yohanes pasal yang ke-7. Yohanes pasal yang ke-7. Lihat mulai ayat yang ke-14 sampai 18. Yohanes 7, lihat mulai ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Tidak berarti Anda tidak usah belajar, metu sekolah kabeh, goblok-goblokan, tidak loh saudara. Ya, ini pengetahuan kenal akan Tuhan. Dan memang kenal akan Tuhan itu kadang-kadang itu tidak bisa didapatkan di tempat pendidikan. Itu harus dari pengalaman pribadimu dengan dia. Karena sikap hati kita menentukan. Teruskan. Jawab Yesus kepada mereka. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. 17 ini kuncinya. Barang siapa mau, garis bawah ini, melakukan kehendaknya,
Ia akan apa, saudara? Tahu. Kalau Anda mau, engkau akan apa? Tahu. Tahu apa? Entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tapi barang siapa mencari hormat bagi dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Dia berkata begini, yang penting kamu mau tidak jadi pelaku firman. Mau tidak melakukan kehendaknya. Nah seringkali kita hanya berkata gini, Tuhan aku pengen dengar nih. Nanti masa depanku seperti apa? Lah kayak lu mau dukun tuh. Iya tuh. Karena yang dicari cuman beberapa yang selektif. Yang menurut ini aku penting buat aku. Nanti jodohku sopo, anakku piro, putuku berapa, yang jadi profesor berapa, presidennya di generasi ke keberapa. Gitu kan? Anda cari yang selektif yang Anda mau untuk dagingmu. Anda coba dengerin, kerungonan malah saudara. Gitu. Seharusnya gimana? Tuhan, apa yang engkau mau atas hidupku? Engkau buka hati, Anda berkata, Tuhan, ini loh hidupku. Engkau berfirman, aku mau melakukan kehendak-Mu. Bukan milihi, aku mau ngerti yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Tapi yang lain yang tidak disuka, kita nggak mau. Dan itu membuat kita tidak bisa dengan peka mendengar Tuhan berkata. Saya cerita, saudara. Saya tidak, ini loh ya, tidak ngincengi dompetmu loh saudara. Saya ditunjukin Tuhan, ini aneh. Tanggal 21 itu kan John bagi amplop. Ada teman ngomong sama saya gini, Pak, saya itu mau ngasih captio sambil dijak-ijak kaki saya, Pak. Ya saya pikir iyalah harusnya kalau ngasih 10 juta kan karpet merah digelar ya toh, jalan dengan gagah 10 juta. Ini enggak, Pak. Saya itu mau ngasih 10 juta, tapi harus lewat diinjek-injek kaki saya. Saya bilang itu pengorbanan sempurna. Saya berkata, lahir batin kamu korban. Tapi dia senang, walaupun diinjek-injek senang juga. Tapi kalau kemarin kurang senang ya saudara, cepet-cepet kurang gitu, kurang enak. Kecuali Anda bersuka cita, Anda rohani sekali. So, saya berkata begini, Tuhan, saya kan ada jarak dengan John Nafan gini. Itu kan banyak orang yang ngerubutin John, bantuin. Tiba-tiba Roh Kudus berkata, kan saya kan tidak lihat dompetmu, tidak, gue kan tidak, saudara ya. Saya kan agak jauh, coba lihat. Tiba-tiba kayak penglihatan. Saudara. Jadi ada beberapa macam orang menanggapi acara hari itu. Ada yang begini, saudara. Ini yang terjadi. Wah, John mah datang. Duitnya apa? Duit simpen sih. Ditabung dulu. Nanti kita persembahkan waktu John. Kenapa? Urapannya 100 kali ganda. Nek minggu biasa 1000 kali kakean. 100 kali saja katanya gitu ya. Jadi ini disimpan. Itu lumayan. Karena walaupun egois. Pengen digandakan 100 kali. Tapi dia mau punya kemurahan hati. Ada yang begini. Pokoknya tenang wae. Pokoknya itu biasa wae rasamu tenang aja. Pokoknya bekukan hati, pokoknya kita ngomongin menang wae pokoknya harus ngerti. Betul. Tapi Tuhan itu nulis saya ada yang begitu. Ada yang agak jahat. Ini rundingan di rumah. Ojo nggo bolpen. Lu tergerak hati kita bisa hilang semua harta kita. Ikut orang ada urapannya nyedot duit kita ini. Jadi jangan bawa bolpen. Kalau ada janji iman bahasa roh tok sing kira syatakara. Pokoknya kayak sakmene wae. Tapi ora wis 2 juta wae, 2 juta setengah wis akeh. Tuku bakso apa ngarep tuh kan entek mangkoke sampai entek. Tak cukup murah gitu. Lumayan. Udah kakek sekian dibatasi. Ada yang gini, Tuhan engkau bicara, aku buka hati. Yang terakhir yang berkenan di hadapan Tuhan. Nanti itu yang Tuhan mau. Yang lain ngotak-ngotak itu Tuhan. Ukuran yang kamu pakai diukurkan kepada mengamatkan Tuhan. Tuhan aku ingin breakthrough. Ora iso aku mbok iket mbek 2,5 jutamu kok. Ya sakmono tak ya nang. Ndak bisa Tuhan dalam nama Yesus. Lah aku Yesusmu. Aku tidak bisa kau tengking. Ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepadamu. Anda ngerti itu? Jadi pelaku itu tidak mudah. Anda mesti belajar proses. Tuhan ngomong apa, kerjakan. Hatimu belajar jujur. Semua yang bukan dari Tuhan, singkirkan. Engkau mau melakukan kehendaknya. Engkau tahu. Dari mau akan jadi tahu, saudara. Nah, sekarang ceritanya lagi. Ini nggak gampang.
I know tidak gampang. Coba buka dulu. Ini rahasianya. 1 Korintus pasal 2, hebatnya kasih kepada Yesus ini. Ayat 9. Hukumnya sama seperti tadi aturannya. Mari kita baca sama-sama. Yang keras bacanya, yang percaya ini berkat akan mengalir. Yang kurang percaya tidak terlalu keras. Yang sama sekali tidak mau berkatnya, tidak usah ikut membaca. Ya tak? Hukumnya enak pokoknya. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Udah ketemu? 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang... Jadi kalau Anda hidupnya seperti ini, pola hidupmu. Yang mata nggak pernah lihat, telinga nggak pernah dengar, bahkan tidak timbul di hati. Nah kalau Anda di rumah baca Roma 10:17, iman itu apa? Timbul dari pendengaran. Berarti iman timbul di hati. Bahkan kalau levelmu nggak nyampe, disediakan Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi ada level titik di mana orang itu mungkin tidak berani berkata, aku percaya Tuhan. Tapi dari pihak Tuhan berkata, engkau bukan hanya percaya, engkau sudah mempercayakan hidupmu seluruhnya kepadaku. Ada saat di mana, ini yang Kenneth Hagin almarhum berkata, namanya God kinds of faith. Jenis imannya Tuhan. Dan itu bisa beroperasi berdasarkan yang Dia mau. Wah biasa. Jadi yang Anda harus didik apa? Hidupmu. Dia ngomong apa? Kerjakan. Supaya dengar dia ngomong apa, Anda harus setiap kali berkata, aku mau Tuhan melakukan kehendak-Mu. Bukan selektif pengen tahu tertentu. Tapi hidup kita, semuanya kita berkata, aku mau. Katakan maumu Tuhan. Aku mau melakukan kehendak-Mu. Nanti Anda tahu. Oke, sekarang saya cerita pada saudara. Ini tidak saya ceritakan sebelum-sebelumnya. Supaya tidak geger dan berkata, ini pendeta kedian tenan. Tapi saya berkata, sekarang kalau saya cerita nanti Anda berkata, haleluya, puji Tuhan. Nah, sudah lewat soalnya, ya Pak? Coba nanti Anda sendiri ngalami. Coba Anda nanti rasakan. Siapa menjadi pelaku firman, angkat tangan tinggi-tinggi, saudara-saudara sekalian. Kalau agak lambat ya angkat tangannya sekarang. Sudah mulai kerasa, bagian orang enak ya mesti gini. Anda cukup peka loh soal-soal begitu ya. Cukup peka Anda. Dengan yang tidak Tuhan mau, Anda cukup peka sebetulnya. Dengan yang Tuhan mau harus dididik. 3 bulan lalu saya ini buka rahasia dapur nih. Kondisi kas pembangunan kita itu hanya sekian. Terus terang saya ngomong. Kondisi kas pembangunan waktu itu sekian. Hari itu saya diundang khotbah di Persekutuan Doa Mahanaim. Itu yang mimpin Bu Iin Cipto, anaknya Pak Yusak Cipto. Dan saya ini jelek-jelek diangkat jadi penasehatnya. Jadi hanya menasehati, tidak tinggal bersama mereka. Karena itu mereka posnya di mana? Tempat pembuangan akhir sampah. Kalau makan rebutan sama lalat. Jadi mesti ilmunya harus tinggi. Ilmu mengebaskan tangan. Tidak bisa makan 2 tangan. Taruh di meja, begini, ini makan. Kalau tidak, lalat akan cepat. Dapurnya hitam. Bukan karena granit, karena penuh lalat, saudara. Wong sebelahnya tempat pembuangan akhir sampah. Tapi saya hanya penasehatnya, berkunjung hanya sekali, dan memberi sekedar nasihat, penasehat, saudara. Tapi hari itu lain. Datang ke sana, saya khotbah, Bu Iin terus pergi karena ada pelayanan. Lalu kemudian, anak buahnya Bu Iin ngomong sama saya, Pak, kita ini baru mau beli tanah untuk bangun sekolah. Bisa nggak Pak didoakan sebentar? Ayo, saya berkata. Nggak jauh tempatnya. Kita meluncur ke tempat itu. Lihat tanahnya bagus. Saya belakangan diberitahu orang katanya waktu masih rawa, itu anak-anak ini pada masuk ke rawa itu sembahyang, berendam di rawa segini, bahasa roh hirasyata karapata. Orang kampung pada ngerubung. Itu rendem ki nganggo ilmu apa? Hirasyata karapata. Gitu. Dalam Yesus itu katanya kalau belum edan itu belum sah tuh katanya saudara. Hirasyata. Nah, kita juga pernah ya Pak Timotius sangat terkesan itu dengan Ibu Nani, ingat
Kita baris mengitari Holy Stadium. Suruh apa dulu? Nyanyi ya. Nyanyi. Biasanya Pak Timotius kalau berdiri jalan depan saya dia. Saya ikut nyanyi-nyanyi begini, loh dia kok nggak ada. Mumpet di belakang saya. Ikut. Victor sama Hengki di depan. Harusnya kan minggir di tepian toh. Sampai di pinggir sana dekat jalan, loh kok nengah. Sebab orang sudah mulai ngerubung nonton. Lagi kok demo kok di tanah itu, tapi nyanyi-nyanyi kok dadak. Anda ngerti itu kalau di film saudara, aduh luar biasa itu. Ditegur, yang dipikir orang-orang Cirebon itu hebat. Orang isin saudara. Kita termasuk orang yang mudah isin dan ngisin-ngisini seringkali. Tapi lagi. Saya nggak tahu dia tutup mata atau buka mata, saya nggak tahu. Semua menghadap ke atas saudara, nyanyi begini. Karena orang mulai nonton itu. Luar biasa. Nanti kita mau panggil lagi itu. Minggu depan Bu Nani datang. Sabtu dia ada closing TSOA, penutupan wisuda di sini. Mungkin akan berdoa lagi untuk kita, saudara. Ya, siapa tahu nanti mungkin hari ini bukan nyanyi, tapi mungkin bersorak-sorai atau menari, gitu. Nah, pemain rebana harus siap itu. Nah, kita lihat tuh. Aku sebenarnya pokoknya nyanyi daripada kon bayar 8 miliar kakian nyanyi. Nyanyi lunas tuh, saudara. Nyanyi tok modalnya. Lunas 9 bulan. Lumayan toh. Ayo Anda mau? Dikasih uang orang 8 miliar. Suruh nyanyi putar tok. Mau semua. Wah, dangdutan semua dikerjain. 8 miliar toh. Lumayan toh. Daripada Anda setengah mati cari duit. Kau cuma nyanyi. Memuliakan Tuhan. Cuma roda isin. Gitu tak loh. Orang Kristen itu harus tobat. Lah ini di dalam rawa. Masuk ke rawa. Sembayang bahasa roh. Saya kan bayangin. Wah ini tentunya ilmu kekebalan tubuhnya. Nah, berdem di rawa kok. Sampai di tanah itu. Saya lihat tanahnya bagus. Saya bilang. Wah ini tanahnya bagus nih lokasinya. Beli aja. Nasihat itu kan gampang saudara. Beli saja. Gitu kan. Cuma penasihat kan menasihati. Ya toh. Nah, kalau penyandang dana ada bisa. Beli saja. Keluar duit. Nah, kalau penasihat kan enak. Menasihati. Jadi istilahnya orang Semarang itu modal abak kok itu sudah. Bekerja itu penasihat namanya. Jadi saya bilang, beli saja. Nah, bendaranya yang bisiin saya. Makanya kalau ada panitia-panitia, kalau ada bendara dekat-dekat Anda itu mesti Anda harus ngerti itu. Anda harus membedakan roh. Jadi bisi saya ngomong gini, namanya si Hendri. Ya Pak, kita mau beli Pak tanah ini. Tapi aneh Pak, ini kenapa ya? Kas kita kok tidak nambah-nambah. Kita ini kurang hanya 400 juta loh Pak. Kalau ada itu selesai. Saya nggak tergerak dengar itu saudara. Saya nggak tergerak. Sebab kita punya kebutuhan sendiri. Manusia tuh. Siapa bilang ini Yesus? Nggak ada. Manusianya. Mikirkan awake dhewe tetepan sudah tetap. Tetap saya. Gue kurang 400, aku kurang miliatan. Nah, gue habis gitu kan. Iya tuh. 400 mumet. Aku serang karuan ini bagaimana bangunnya? Dan pada waktu itu ini angka juga nggak gerak-gerak banyak amat. Gitu aja saudara. Nggak banyak. Lalu ketika turun dari jalan itu di tanah mau doa, Tuhan ngomong sama saya gini. Ngomongnya ya enak Tuhan. Kok bisa pas ya? Kamu punya sekian, dia kurang sekian. Kok bisa pas? Kalau dia ngomong gitu, jangan tanya, maksudmu apa Tuhan? Itu goblok banget saudara. Itu blooni, nanti bakal jadi bloon bener. Goblok banget. Dia ngomong itu sudah ngerti maunya apa. Nanggap, Pak Yusak pernah cerita. Dulu ketika masih pelayanan kan dia kan selalu dikerumuni banyak orang. Ada yang tanda tangan kaosnya, tanda tangan bajunya, Alkitab suruh tanda tangan, segala macam. Minta apa, minta ini, tanyain. Dikerumuni orang banyak, orang senang kumpul dengan Pak Yusak. Setelah beberapa orang ngumpul dia, gitu kumpul, senang ketawa-ketawa. Tuhan ngomongnya enak. Seneng ya Yusak ya, seneng ya. Kabeh ngerubungi kowe, seneng ya Yusak. Sadar. Jangan tanya, maksudmu apa Yesus? Jangan. Itu goblok banget. Ngerti Tuhan tidak suka. Diusir semua sudah pulang saudara. Pergi. Om kok sadis? Ya pergi. Gue ngerti. Pokoknya pergi katanya. Tinggal pergi. Nah ini Tuhan ngomong gitu.
kok bisa pas ya? Kamu punya segitu, dia kurang segitu. Saya ngerti toh. Surah apa saudara? Ngasih nafkah. Akan edan toh. Lah wong punya cuma sak menit kok ngentekke itu. Saya terus terang ya, enggak langsung, oh iya Tuhan, enggak. Siapa bilang langsung taat gitu? Enggak saudara. Nah ini lumayan loh. Si Petio, ngerindingi si Petio itu abot loh. Believe me. Dan ini kita bangun pakai apa? Nah, saya ngomong terus terang. Nah, gedung gerejamu di Semarang, piye saya bilang. Nah, dia ngomong, itu urusan. Nah, ini urusanmu tapi wong nyatanya emang sak menit tok, saya bilang. Nanti kalau kamu butuh uangnya ada. Tapi rano. Segini tok. Gitu. Katanya kok tanggung jawab tapi ini orang maju-maju. Terus dia ngomong gini. Nah, kamu punya uang segini bisa untuk apa? Beli potlot satu. Yang gede itu kan potlot. Yang panjang satu. Nggak cukup. Untuk mancang itu nggak cukup. Satu itu berapa Pak Sugi? 2 juta. 2 juta ini hanya dapat berapa? 200. Gitu. Kita butuh berapa Pak? 900 potlot pensil. Ada orang atas mau apa-apa nggak benteni orang gini kayak perang-perangannya diangkat tidak kuat. Untuk apa itu medeni orang dok tuh? Kau butuhnya 900 kita punya cuma 200 pensil gitu. Nah cukup tuh. Dan lagi gue buat dia berkata pas beli tanah dia bahagia karena tanah terbeli untuk bangun sekolah. Nah, saya kan nggak berani itu sendiri. Pas Pak Sugi ikut. Ngomong, terakhir Pak Sugi ikut ya? Terakhir dapat tugas ya. Jadi ini ada salahnya tanggung jawab Pak Sugi. Juga, ke tanggung jawab Pak. Tuhan ngomong ini. Bapak kan project manajernya. Nah ini tak kekno, dia tidak punya peluru bangun. Tapi nek kowe tidak setuju, tanggung jawab diri. Aku bilang itu kan. Rada maksa efeksi kita. Mesti tidak wani ya. Ayo piye. Nek Tuhan ngomong gini. Kowe ra muni aja tanggung jawab kowe. Aku sih yo kowe tanggung jawab diri nek kowe mau. Ya. Nah, Pak Segini dia nekat juga. Pokoknya kira gendeng-gendengan mesti bisa masuk saudara. Dia ngomong sama, iya Pak, memang benar. Tapi gue apa sama ini? Nggak bisa gue apa-apa. Paling mager riseng, dias begini. Ya paling begitu kan. Nah, tapi gue apa? Ya wis Pak. Entek loh. Ya sudah. Tak omongi. Kayak doa dulu. Doa apa Pak? Formalitas. Aku kan doa formalitas. Tuhan terima kasih. Amin. Mereka bilang, Pak doanya kok cepat? Nah, sudah ada jawabannya. Ya toh? Jawabannya ya itu entek itu saudara, 0. Loh coba, Anda kan tertawa sekarang. Coba di depan saya cerita, saudara-saudara, maaf ya, uang pembangunan sudah saya habiskan. Diam nih pendeta ini. Mesti gitu. Anda kan senang guyu-guyu masalah saya. Ini kan Anda senang guyu-guyu kan. Bener Pak, terus. Nah, jalani sendiri, jangan nyuruh orang, saudara. Saya ngomong sama pengurusnya, saya panggil gini. Ini Tuhan ngomong gini. Bilang Bu Iin ya, nanti kalau mau transaksi kurang beberapa hari, suruh telepon saya. Gereja kami yang menutup 400 juta. Haleluya, amin, haleluya. Saya bilang, kowe haleluya, kontek duit ini. Heran itu, nggak sampai setengah jam, Bu Iin telepon saya. Pak, bener ya Pak? Aduh, bener apa nih? Saya bilang, puji Tuhan ya Pak. Waduh, terima kasih. Saya bilang, ya uangnya Yesus, aku bilang. Nah, tapi dalam hati saya bilang, entek duitku ini. Bangun happy. Bagaimanapun kan kami secara moral tanggung jawab dengan saudara. Gitu. Kalau nggak ada apa-apa, Anda, wah Pak, laporannya masuk terus uangnya mana? Nggak ada. Wah, digo bancaan panitia nih ya, repot toh. Bukan bancaan saudara, gintek resik. Nah, makanya terakhir Pak Yusak ngomong sama saya gini. Lah, waktu sudah mau transaksi, Bu Iin sungkan. Telepon papai. Wah, gini. Ditagih apa ya? Tagih wae katanya gitu. Pak Yusak. Aku bilang, tagih saja. Jangan sungkan, sekarang saja tagih. Lumayan sipet ya. Ditagih pagi-pagi gak nagih lah.
Pak mau sharing. Nek ngomong itu, aduh hamba Tuhan itu memang luar biasa. Puji Tuhan Pak, semua surat-surat sudah beres dan sudah akan transaksi. Itu kata lainnya apa? Di Pak tangan. Ya sudah, ya tak kirim. Tanya Suni, tak telepon pagi itu Suni. Sun, kirim ya, kirim. Saya bilang, repot nih, entek Tuhan. Pak Yusak ngomong sama saya belakang, iya, kamu nggak taat, rak gue entek, no. Orang berakal desok itu kan saya bilang iya. Setelah semua selesai, kayaknya kok enak ya, menyenangkan ya mendengar begitu. Iya. Waktu ngelakoni saudara, tidak menyenangkan gitu. Saya tak saya regejekan sih Tuhan. Ya dah maunya apa? Mau ngentek ini. Daging tetap daging saudara. Tapi kita mau belajar. Waktu kita taat, dia berkata, kamu mengasihi aku. Aku perintahkan untuk habisin, kamu habisin. Kau mengasihi aku turut bekerja. Anak Tuhan turut bekerja, orang berapa? Awang Tuhan. Ya suka-suka dia. Betul? Dari langit bumi dan segala isinya diciptakan, iman manusia ikut tak? Nah ada menungso ada. Dia ngomong tak belas jadi, dia belas jadi. Jadi ketika Anda memberi saudara, dan dengan janji iman, Anda sudah melakukan yang dia mau. Itu taat. Kalau Anda kerjakan dengan taat. Nek noleh kurangi siji, karena Anda kikir tidak taat. Percuma itu korban. Tapi kalau Anda taat seperti ini, dia berkata, engkau mengasihi aku. Waktu engkau mengasihi Tuhan, dia turut bekerja. Sehingga pada bagian yang terakhir, kalau Anda lihat ini, siapa yang kerja? Allah yang kerja. Dan Korintus berkata, untuk semua yang mengasihi dia, bahkan yang mata tidak pernah lihat, telinga tidak pernah dengar, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, Tuhan sediakan buat kita. Nah, sekarang terakhir sekali, saya mau ajak Anda begini. Kalau Anda datang di Morris Sirolo hari Jumat yang lalu, beliau bernubuat. Nubuatannya kan untuk para pendeta. Tapi Anda harus percaya begini. Setiap pendeta yang ada mewakili semua jemaat yang ada di bawahnya. Saya sangat percaya dalam 90 hari mendatang, seperti nubuatan beliau, kita semua bisa mengalami terobosan yang luar biasa. Saya nggak tahu apa, saudara. I don't know. I hope itu terobosan rohani yang luar biasa. Jasmani tinggal ngikuti. Kalau terobosan rohani terjadi, itu luar biasa. Nah, kita nggak pernah ngerti. Ini akan Tuhan kerjakan apa? Kedatangan Sirolo yang terakhir ini aneh buat saya. Malam selesai kebaktian, kami ngobrol sampai hampir setengah 12 malam. Dia cerita, dia ngomong, nggak bisa berhenti, terus dia cerita. Kayaknya semua yang di hati nggak dikasih, terus. Lagi makan saya, kepala saya dipegang, double makannya apa? Enggak boleh, ada istriku di sebelahku, enggak boleh double makan, mesti separuh. Double, dikepelain, kenapa saya dikepelain, sama makan dikepelain. Saya bilang Tuhan amin, terobosan terjadi. Nah, saya yakin begini, saudara. Anda masing-masing aja di rumah masing-masing. Kalau di MK mau bareng-bareng di MK boleh. Mulai besok, seminggu sekali aja, ambil waktu doa puasa. Seminggu sekali aja. Nah, mau tiap hari terserah. Anda kan jadi lebih langsing dan lebih lain ya. Tapi kalau Anda mau seminggu sekali aja, ambil waktu doa puasa. Sampai nanti pertengahan atau akhir Januari. Persis 90 hari. Supaya Anda dan saya bisa menerima semua blessing Tuhan yang luar biasa. Kita berkata, percayalah kepada Tuhan dan kamu akan selamat. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berkelimpahan. Tawarikh mengatakan begitu. Saya yakin tidak kebetulan Tuhan kirim beliau di tengah-tengah kita. Saya yakin sekali. Itu perkataan firman, Anda terima dengan iman, akan membawa terobosan yang luar biasa buat hidup kita. Simple, lakukan. Anda tidak mau tidak masalah, tapi lakukan. Seminggu sekali Anda pilih harinya,
Anda puasa dari jam berapa sampai jam berapa? Ya jangan jam 8 pagi sampai jam 12 siang ya Pak. Itu kan cuma kecepatan makan malah jam 8 sampai jam 12. Ambil waktulah. Well, at least Anda bisa puasa dari pagi sampai sore. Bagus. Kalau dari Anda terakhir makan malam misalnya ya, dari pagi tidak usah makan. Sore sampai jam 4, jam berapa? Bagus. Sepanjang itu banyak sembahyang, banyak bahasa roh. Ya tentu jangan merem sampai mengendarai mobil ya, jangan mencobai Tuhan. Tapi arahkan hatimu ke Dia. Serius. Arahin hati ke Tuhan gitu ya. Anda akan lihat. Kalau Anda lakukan dengan setia. Nah akan diatur lagi tiap MK giliran doa di Holy Stadium selama 90 hari. Ikuti dengan setia saudara. Mari kita lihat apa yang akan Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Pasti luar biasa. Amen. So kuncinya sederhana sekali. Kasih Yesus. Dengan mulai hidup dalam pola ketaatan bersama Dia. Tutup Alkitabmu dan siapkan hati kita terima tubuh dan darah Kristus hari ini. Saya bacakan satu ayat lagi tambahan, Anda tetap siapkan hatimu. Di rumah nanti Anda baca di Imamat 26 ayat 3 dan 4, Alkitab berkata, "Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya." Tahukah Anda bahwa beberapa orang sudah mulai mengalami mujizat yang luar biasa? Ada teman bersaksi, dia berikan handphonenya, dan tiba-tiba Tuhan ganti, diberi mobil oleh orang. Satu orang memberikan persembahan 200.000. Itu uang terakhirnya, pas 3 minggu lalu. Mamahnya di kota lain. 2 hari kemudian dapat berkat 100 juta. Luar biasa. Yang saya dengar ada orang teman di sini yang berikan handphonenya. Dia ada penyakit yang harus setiap kali dikontrol ke luar negeri. Beberapa hari kemudian dicek dokter di luar negeri. Total hilang penyakitnya. Luar biasa. Bukankah itu berkat Tuhan yang ajaib? Beberapa orang langsung saya lihat diberkati Tuhan. Tadi pagi saya lihat Congsang teman kita naik motor. Nomor platnya itu aneh. Misalkan ini enggak. Platnya aneh. Tahu tulisannya apa? Tes. Masih kinyis-kinyis. Platnya aneh. Itu special edition. Tes. Memang nomornya belum keluar. Pak Benyamin itu kemarin waktu Serolo ganti mobil Gallon. Ikutan Pak Yusak. Dia mau racing sama Pak Yusak Gallon. Dia sudah capek dengan sepeda motornya. Karena kalau hari Kartini kan kasihan ya. Sudah disanggul begini mesti pakai helm kan. Terganggu lagi. So bagus. Nothing wrong with it. Allah ini mau kita dinikmati anugerahnya. Tapi syaratnya belajar hidup dalam ketaatan. Anda akan lihat pekerjaan Tuhan yang mulia. Mari angkat tangan sama-sama.